Menantu yang super gila Yi Hao. Bab 1. Villa keluarga Zeng di kota Nanhai terang benderang. Malam ini adalah hari ulang tahun ke-70 Tuan Zeng, dan ada begitu banyak tamu. Semua keturunan keluarga Zeng memberikan hadiah ulang tahun, dan berkata serempak, "Saya berharap orang tua itu mendapat berkah seperti Laut Cina Timur, dan umur panjangnya seperti Nanshan." Orang tua Zeng duduk di kursi dengan wajah merah, dan berkata, "Baiklah, anak-anak yang baik, hari ini orang tua itu bahagia dan memenuhi keinginan Anda masing-masing. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan, katakan saja." "Kakek, saya ingin apartemen di Linhai. Saya ingin tas edisi terbatas dari Channel." "Kakek, saya tertarik dengan mobil sport BMW." "Kakek, saya ingin membeli jam tangan Rolex." "Oke, semuanya untukmu." Pak Tua Zeng langsung setuju. Keluarga junior Zeng yang angkat bicara sangat senang sehingga dia hampir berlutut di tanah dan bersujud. Melihat ekspresi semua orang, Pak Tua Zeng juga tertawa bahagia dan puas. Pada saat ini, Yi Hao, menantu keluarga Zeng, tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Kakek, bisakah Anda membelikan saya mobil baterai sehingga saya bisa berbelanja di jalan?" Segera setelah suara itu jatuh, seluruh keluarga Zeng itu mengejutkan, hampir semua orang tercengang, dan semua orang memandang Yi Hao dengan mata yang luar biasa. Apakah menantu dari pintu ke pintu ini kebanjiran? Ada acara apa hari ini? Apakah salah satu menantunya datang untuk berbicara? Selain itu, dia tidak memberikan apapun di pesta ulang tahun Pak Tua Zeng, tetapi sekarang dia malu untuk meminta sesuatu. Masih ingin mobil baterai? Bukankah ini memukul wajah Tuan Zeng? 3 tahun lalu, wanita tua dari keluarga Zeng menemukan Yi Hao entah dari mana, dan bersikeras untuk bertunangan dengan Zeng Manner, cucu perempuan tertua dari keluarga Zeng. Pada saat itu, Yi Hao tidak punya uang, hampir seperti pengemis. Akibatnya, pada hari pernikahan, wanita tua itu meninggal. Sejak itu, tidak ada seorang pun di keluarga Zeng yang dapat memandang rendah menantu laki-laki ini. Dalam 3 tahun terakhir, Yi Hao telah mencuci pakaiannya kaki, mencuci toilet, dan memasak di keluarga Zeng. Sungguh tidak sehebat anjing. Juga tidak berdaya untuk meminta mobil baterai hari ini. Mobil baterai di rumah dicuri kemarin ketika dia berbelanja makanan, dan dia tidak punya uang, jadi dia hanya bisa berbicara saat ini. Bagaimanapun, Tuan Zeng sangat bahagia sekarang, dan Yi Hao merasa bahwa Tuan Zeng pasti akan menyetujui masalah sepele seperti mobil baterai. Tanpa diduga, lelaki tua Zeng, yang baru saja tersenyum, menjadi hitam pada saat ini. Cangkir teh di tangannya terbanting ke tanah, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu tidak berguna. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun? Atau apakah kamu di sini untuk menghancurkan lapangan?" Tanda tanya. Tanda petik. Istri Yi Hao, Zeng Manner dengan cepat melangkah maju dan menjelaskan, "Kakek, Yi Hao bodoh, hari ini adalah hari besar, jangan tersinggung." Setelah berbicara, dia akan menarik Yi Hao ke samping. Pada saat ini, sepupu Zeng Manner, Zeng Qiuzi, berkata sambil mencibir, "Zeng Manner, lihat betapa tidak bergunanya suami door-to-door Anda. Ada acara apa hari ini? Ulang tahun kakek ke-70, dia baru saja datang kosong tangan, beraninya dia meminta sesuatu? Apakah dia memakan empedu beruang dan macan tutul? Begitu banyak tamu yang hadir?
Itu benar-benar melemparkan wajah keluarga Zeng kami. Sudah berakhir. Itu adalah cucu kesayangan Tuan Zeng, Zeng Ziong, yang selalu memandang Zeng Manner tidak senang, tetapi ketika dia menemukan kesempatan, dia mengejek. Kualifikasi apa yang dimiliki sampah tak berguna semacam ini dalam keluarga Zeng kita? Ya, keluarga Zeng kita telah kehilangan seluruh wajahnya. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia sengaja membuat kita jijik. Sapu bunga kakek. Sial, ada begitu banyak pelayan di keluarga Zeng kami. Apakah Anda kekurangan salah satu dari Anda untuk membeli sayuran? Saya tidak tahu bagaimana termotivasi dan tidak tahu malu setiap hari. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah nomor satu di keluarga Zeng? Mengapa kamu tidak bergegas melempar wajah keluarga Zeng kami? Aku akan membuat kepalamu bengkok. Ye Hao tidak bisa menahan kepalanya ketika dia mendengar bahwa seluruh keluarga Zeng menargetkan dan menghinanya. 3 tahun lalu, jika bukan karena Nyonya Zeng, dia pasti sudah mati di jalan. Justru karena inilah selama 3 tahun ia telah menjadi sapi dan kuda di keluarga Zeng tanpa keluhan. Kakek, manajer aliran Stuart perusahaan investasi YE ada di sini untuk memberi selamat padamu di hari ulang tahunmu. Pada saat ini, seseorang berbicara di pintu. Kemudian seorang pria jangkung dan tampan berjalan ke aula sambil tersenyum. Perusahaan investasi keluarga YI adalah milik keluarga YI, keluarga terbesar di Lingnan. Xiang Dongliu adalah manajer proyek perusahaan investasi YI. Saya mendengar bahwa dia memiliki latar belakang yang dalam dan posisi tinggi di perusahaan. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga di kota Nanhai yang ingin menyanjungnya dan tidak dapat menemukan peluang. Saya tidak berharap dia datang hari ini. Selamat ulang tahun untuk Tuan Zeng. Tuan, ini ucapan selamat saya. Xiang Dongliu berkata sambil tersenyum. Banyak orang tercengang ketika kotak hadiah dibuka. Di dalamnya ada cek. Tepat 880.000. Di kota Nanhai, nomor ini digunakan untuk membesarkan kerabat. Ayah, hari ini saya ingin melamar pernikahan. Saya telah lama jatuh cinta dengan Zeng Manner, dan saya harap dia bisa menikah dengan saya. Wow, suara itu jatuh, dan penonton terkejut. Zeng Manner adalah istri Hao, jadi Xiang Dongliu tidak menyelamatkan muka untuknya. Tapi pikirkan baik-baik, Ye Hao adalah menantu yang tidak berguna. Apa yang Anda lakukan untuk memberinya wajah? Jangan takut untuk menyinggung perasaannya. Saya tahu agak canggung bagi saya untuk mengatakan ini tiba-tiba, tapi saya benar-benar tidak tahan melihat Manner tercinta hidup dengan sampah. Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati, Tuan. Xiang Dongliu berkata sambil tersenyum, lalu berbalik ke Zeng Man. Dia tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dari awal hingga akhir, Xiang Dongliu bahkan tidak menatap Ye Hao, dan dia tidak menatap mata Ye Hao sama sekali. Ketika dia pergi, ada diskusi panas di antara hadirin. Xiang adalah manajer departemen perusahaan investasi YI. Dia memiliki banyak kekuasaan di tangannya. Dikatakan bahwa satu kalimat dapat menentukan hidup dan matinya sebuah bisnis kecil. Tanda petik. Zeng Manner benar-benar beruntung. Itu 1000 kali, 10.000 kali lebih baik daripada mengikuti Ye Hao, idiot yang tidak berguna. Jika ini terjadi, keluarga Zeng kita akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Kan? Adik Zeng Manner, Zeng Xiaoxuan tiba-tiba berdiri dan berkata, Ye Hao, bukankah kamu hanya menginginkan mobil baterai? Jika kamu bersedia menceraikan saudara perempuanku,
Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu besok? Hahaha, masuk akal. Xiao Xuan benar. Biarkan dia bercerai. Cahaya bersinar di mata Tuan Zeng, dia menatap Yi Hao dengan penuh arti, dan berkata, Yi Hao, jika kamu ingin menceraikan Manner, jangan bicara tentang baterainya mobil. Bagaimana kalau saya memberi Anda 1 juta uang tunai secara langsung? Yi Hao awalnya menundukkan kepalanya, tetapi sekarang dia melirik Zeng Manner di sebelahnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, saya tidak akan menceraikan Manner. Ekspresi Pak Tua Zeng langsung berubah muram. Dia menunjuk Yi Hao dan memarahi dengan marah, kamu tidak berguna, malu di wajahmu. Keluar. Segera pergi dari sini, aku tidak membutuhkan orang yang tidak berguna untuk berpartisipasi dalam permainanku perjamuan ulang tahun. Yi Hao, aku tertegun sejenak, aku tidak menyangka Pak Tua Zeng begitu kejam. Pada saat ini dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar ingin keluar. Yi Hao. Zeng Manner ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus pergi bersamanya. Manner, jika kamu berani pergi bersamanya hari ini, aku tidak akan pernah memiliki cucu perempuanmu lagi. Tuan Tua Zeng berkata dengan dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Langkah awal Zeng Manner membeku, dia tidak berharap kakeknya begitu kejam. Yi Hao buru-buru berkata, kamu tinggal, jangan khawatir tentang aku. Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu Zeng Manner bereaksi. Zeng Ziong tertawa di belakangnya, kakak iparku yang baik. Bagaimana kamu bisa kembali sebentar, tidakkah kamu akan kembali? Ayo, aku punya $1 di sini, aku akan memberikannya kamu naik bis. Kamu 1000 jangan sopan padaku. Zeng Ziong mengeluarkan $1 dan menabrakkannya langsung ke tubuh Yi Hao. Seluruh keluarga Zeng tertawa terbahak-bahak. Yi Hao menggertakkan giginya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan keluar dari villa keluarga Zeng tanpa melihat ke belakang. Pada saat ini, telepon Yi Hao tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponsel lelaki tua itu, membukanya dan meliriknya. Itu adalah nomor ponsel yang diakhiri dengan 68. Yi Hao mengerutkan kening, tetapi masih membuka pesan teks dan melihatnya. Tuan muda tertua, keluarga Yi dalam masalah, silakan kembali dan pimpin situasi secara keseluruhan. Bab 2. Informasi dari keluarga Yi. Yi Hao sedikit mengernyit. Keluarga Yi, yang dikenal sebagai keluarga terbesar di Lingnan, Yi Hao adalah pewaris keluarga. Namun 3 tahun lalu, seseorang di keluarga menuduhnya menggelapkan geni keluarga dan langsung membatalkan status ahli warisnya. Dengan persetujuan bulat dari keluarga, Yi Hao langsung dikeluarkan dari silsilah, dan orang tuanya juga dikirim ke luar negeri secara langsung. Ketika Yi Hao keluar dari keluarga Yi 3 tahun lalu, Yi Hao tidak punya uang, dan di bawah pukulan besar, dia menjadi sakit parah. Pada saat itu, Nyonya Zeng yang dengan baik hati menerimanya dan menjadikannya menantunya hukum, sehingga dia tidak akan mati. Namun, meskipun mereka telah menikah dengan Zeng Manner selama 3 tahun, mereka hanya memiliki nama suami dan istri, bukan realitas suami dan istri. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga Zeng masih peduli dengan prestise keluarga, Yi Hao mungkin bahkan tidak akan bisa tidur di ruang kerja. Sudah 3 tahun, tepat 3 tahun, dan Yi Hao merasa sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Siapa yang menjadikannya menantunya? Hal yang paling menyakitkan bagi Yi Hao adalah bahwa meskipun Zeng Manner jujur padanya, wanita ini terlalu baik dan terlalu cantik. Dalam 3 tahun konfrontasi,
Ye Hao menemukan bahwa dia putus asa, jatuh cinta padanya. Hanya memikirkan hal ini, telepon menerima pesan teks lain. "Guru, tolong bantu. Bukankah Anda membeli saham di tambang emas 3 tahun lalu?" Tambang emas itu kemudian diketahui memiliki cadangan emas yang sangat besar, dan sekarang harga saham tambang emas itu telah berlipat ganda ratusan kali lipat. Sekarang rantai modal keluarga terputus, dan bantuan Anda sangat dibutuhkan. Jika tidak, keluarga akan hancur. "Apa?" Ye Hao tertegun sejenak. Dia menghabiskan puluhan juta dolar untuk berinvestasi di tambang emas, dan karena ini dalam hal ini, keluarga percaya bahwa dia telah memindahkan dana secara pribadi, dan karena alasan ini, dia keluar dari keluarga. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, tambang emas benar-benar menemukan sejumlah besar emas. Harga saham telah berlipat ganda ratusan kali. Saat berikutnya, Ye Hao dengan cepat mengeluarkan kartu bank hitam. Kartu hitam dan emas ini telah ditinggalkan selama 3 tahun. Ini adalah sesuatu yang mewakili identitas dalam skala global. Dikatakan bahwa orang yang memiliki kartu ini, dimanapun pemegang kartu berada, permintaan apapun darinya akan dipenuhi. Dia dengan cepat memutar nomor layanan manual 24 jam di atas, dan suara wanita yang manis datang dari seberang. "Halo Tuan Yei, ada yang bisa saya bantu?" Tanda seru. "Oke, tunggu sebentar." Wanita itu berbicara perlahan, dan saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti, seolah terkejut. "Tuan Yei, di akun Anda, saldo akun sangat besar, dan itu dilindungi secara langsung. Saya tidak dapat melihatnya dengan izin saya. Saya akan mengajukannya sekarang, dan dapatkah saya menelepon Anda nanti?" "Tidak masalah." Ye Hao dengan cepat menutup telepon. "Jumlah besar, akun terlindungi? Hahaha, saya tidak menyangka. Beberapa tahun yang lalu, saya pikir itu menyenangkan, dan saya baru saja menghasilkan puluhan juta untuk memainkannya. Saya tidak berharap investasi ini memberi saya kejutan seperti itu." Ye Hao tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki saat ini. Ketika Ye Hao berjalan pulang perlahan, Zheng Manner sudah kembali. Selain itu, ada 2 wanita di ruang tamu, melihatnya dari kejauhan, yang satu seksi dan menawan, yang lain imut dan menawan, ditambah kecantikan alami dan temperamen yang halus dari Zheng Manner. Ini adalah Zheng Manner dan 2 sahabatnya. Yang seksi dan menawan bernama Zhao Si, dan yang imut dan menawan adalah An Qi. Ketiganya menutup mata terhadap Ye Hao yang berjalan ke ruang tamu. An Qi, yang duduk di samping, menghela nafas dan berkata, "Manner, mari kita mulai bisnis." "Ya, saya mendengar bahwa perusahaan Anda memiliki beberapa masalah baru-baru ini." Zheng Manner menggosok dahinya dan berkata, "Ya, beberapa hari yang lalu, perusahaan kami tidak dapat menghasilkan cukup modal untuk berbalik, dan sekarang ada kekurangan 5 juta. Jika kami tidak segera menemukan uangnya mungkin, perusahaan saya takut." An Qi menghela nafas, "Tapi Manner, terlalu sulit untuk menemukan 5 juta tunai dalam waktu singkat." Zhao Si yang seksi dan gerah di samping juga mengangguk kecil. Zheng Manner melihat sikap kedua pacar ini, dan tahu bahwa mereka seharusnya tidak dapat membayar, dan dia bahkan lebih marah, melihat Ye Hao berdiri di sana. Dia tidak bisa tidak memelototinya, dan berkata dengan genit, "Ye Hao, ketika kita berbicara tentang bisnis, Anda memenuhi syarat untuk hadir. Pergi dan cuci pakaian saya, ingat untuk mencucinya dengan tangan dengan air hangat. Jika memudar, Anda akan keluar dan tidur di koridor malam ini."
Hampir patuh akan mencuci, telepon Yi Hao berdering, dan itu adalah panggilan layanan manual 24 jam untuk kartu emas hitam. Yi Hao menjawab telepon tanpa sadar, dan suara wanita manis di sisi yang berlawanan datang lagi. Tuan Ye yang terhormat, setelah penyelidikan, semua aset Anda ada di rekening luar negeri. Jika Anda terus bertanya, itu akan melibatkan privasi pribadi Anda. Kami menyarankan Anda di sini. Hubungi kami ketika Anda bebas, dan kami akan segera mengirim mobil khusus untuk membawa Anda ke markas kota Nanhai untuk memeriksa. Dapatkah Anda memeriksanya? Tanda petik. Ye Hao bergumam, dimengerti, itu repot banget kan cek saldo rekening luar negeri, katanya sambil menutup telepon. Maner, suamimu benar-benar menarik. Anki tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar memeriksa saldo akun luar negeriku? Apakah aku terlalu banyak menonton TV? Apakah dia tahu apa itu akun luar negeri? Zeng Maner Wenyan juga tertawa dan berkata, mungkin ketika saya menelepon ayah saya beberapa hari yang lalu, dia kebetulan mendengar istilah ini, kan? Orang ini tidak berpikir bahwa semua rekening bank disebut rekening luar negeri, kan? Tapi saya memberinya uang saku 100 yuan setiap hari, mungkinkah kembaliannya masih disimpan? Maner, jadi Anda memiliki Pixiu, tetapi Anda tidak bisa masuk. Zhao Si tersenyum sedikit, dan tiga wanita ini tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Ye Hao berlari ke Zeng Maner sedikit bersemangat, memandang istrinya dengan serius dan berkata, istri, bukankah perusahaan kekurangan 5 juta? Atau, saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini? Hahaha. Zhao Si tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang. Dia sudah sangat seksi, dan ketika dia bergerak, dia terlihat sangat energik, seksi dan menawan. Pada saat ini, dia memberi Ye Hao tatapan khusus dan berkata, Ye Hao, apakah kamu tahu apa konsep 5 juta itu? Kamu tidak akan bingung dengan 500 yuan, kan? Kamu hanya memiliki uang saku 100 yuan sehari, dan kamu masih ingin menghasilkan 5 juta? Tanda petik. Ye Hao mencibir, bagaimana jika aku benar-benar mengeluarkannya? Potong, jika kamu benar-benar dapat mengambil 5 juta, maka aku akan berlutut untukmu dan memanggilmu ayah. Hahaha, benarkah? Ye Hao tertawa, dia tersenyum dan berkata penuh arti, kalau begitu tolong ingat apa yang kamu katakan, dan kemudian jangan memalingkan wajahmu dan menyangkalnya. Zeng Maner di samping menggosok dahinya, melambaikan tangannya, dan berkata, oke, aku akan mati. Pergilah ke sisi kematian, jangan melamun di sini, itu memalukan. Ye Hao dengan lembut berkata, oh, tidak berani membantah. Titik. Malam itu, Ye Hao masih tidur di ruang kerja sendiri, dia tidak bisa mempercayai kabar baik yang tiba-tiba. Aku tidak bermimpi. Ye Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk wajahnya. Aku harus pergi ke bank besok untuk melihat berapa banyak uang yang aku miliki sekarang. Setelah berguling-guling sepanjang malam, Ye Hao meluncurkan miliknya sendiri buku kecil keesokan paginya. Keledai listrik, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa seseorang kehilangan baterai di atasnya. Ye Hao memikirkannya sebentar, dan itu hanya bisa menjadi Zeng Maner. Keluarga Zeng lainnya tidak begitu baik. Setelah memasang baterai, Ye Hao siap untuk pergi ke bank. Ye Hao, di mana kamu akan mati pagi-pagi sekali? Di balkon di lantai 3 villa, seorang gadis mengenakan gaun tidur lucu dengan wajah yang mirip dengan Zeng Maner menatap Ye Hao dengan kejam. Pagi adik perempuan. Ye Hao mengangguk dan berkata, siapa adik perempuanmu?
Bagaimana mungkin kakakku menikahimu, bajingan yang tidak berguna? Jika itu aku akan mencekikmu sampai mati pada malam pernikahan." Zheng Xiaoxuan tampak kedinginan dan menjatuhkan map. "Kakakku lupa membawa rapat. Jika kamu terlambat, kamu akan tahu konsekuensinya." Saya harus mengakui bahwa meskipun Zheng Xiaoxuan hanya siswa sekolah menengah tahun ketiga dan memiliki kepribadian yang keras kepala dan disengaja, dia telah mewarisi gen yang sangat baik dari keluarga Zheng, dengan pinggang ramping dan kaki panjang, dan sangat menawan. Ye Hao mengambil folder di tanah dengan linglung. Setelah 3 tahun menikah, Zheng Manner selalu merasa malu pada dirinya sendiri dan tidak pernah membiarkan dirinya pergi ke perusahaan untuk menemukannya, tetapi sekarang dia benar-benar meminta dirinya untuk mengirim dokumen. "Apakah ini mimpi? Kenapa kamu tidak keluar?" Melihat tatapan bingung Ye Hao, Zheng Xiaoxuan marah. Kakak ipar yang lain tinggi dan tampan, atau lembut, dan menantu laki-laki yang datang ke rumah ini pengecut dan tidak berguna, mata akan sial. Kuncinya adalah memintanya untuk bercerai, tetapi dia masih menolak. Dia pikir dia siapa? Bersambung.